Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 25 Rabiul Awal. Rasanya masih pantas saya bicara sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Cinta itu lahirnya dari kenal keperluan. Oleh karena itu saya perkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya laki-lakinya 3, perempuannya 4. Yang laki-laki lahirnya namanya Qasim, kemudian Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Ketiga-tiganya wafat ketika masih kecil. Berarti yang hidup cuma putra-putra beliau yang perempuan. Baru urip kata orang Jawa yaitu Zainab. Kemudian adiknya bernama Ruqayyah, adiknya lagi bernama Ummi Kalsum, dan terakhirnya Rasulullah itu bernama Fatimah. Istri beliau itu banyak 11. 2 wafat ketika Rasulullah masih hidup. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, janda yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu jumlahnya 9. Istri yang pertama itu Khadijah. Ini yang sangat terkesan pada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya pernah dinasihati sama kiai saya, mak gak usah kawin ake-ake si kiai, tak terusik. Sebab aku itu kawin begitu, tapi ambune keteyak istri pertama itu keletak menanti seelena. Itu ternyata itu juga terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah wafat, kan beliau poligami itu setelah Khadijah wafat 28 tahun bersama Khadijah itu tidak pernah berpoligami. Padahal pada waktu itu hampir tidak ada orang yang tidak berpoligami. Rasulullah didorong untuk poligami, menolak. Tapi begitu Khadijah wafat, barulah beliau berpoligami. Nah, ketika berpoligami itu pun dengan Khadijah itu tidak pernah bisa hilang kesannya. Kata orang Jawa, apa itu istilahnya, Jokolono, apa itu? Ini ada istilah Jokolono. Jokolono itu mulai sorok jen, ya. Rasulullah Jokolono itu ngomongnya rumah sakit. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ya, satu bukti. Suatu hari Rasulullah itu kecapean. Beliau duduk itu ketiduran.
Terus sambil tidur itu nyebut-nyebut nama Khadijah. Jadi apa kira-kira kekluk ini suara keluar itu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dari jauh Aisyah itu melihatnya bangga. Wah, itulah putusan Allah. Dalam keadaan tidur pun masih tetap berpikir. Setelah didekati ternyata Rasulullah tidak pikir menyebut-nyebut nama Khadijah. Langsung memang Aisyah itu kan orangnya keras, perawakannya itu tinggi, ya. Kan biasanya saya bilang, di sekolah. Nah, kewalik jenggotnya Rasulullah sehingga kaget. Dan anehnya Rasulullah itu tidak marah. Beliau mengatakan, kenapa kamu kok menakutkan tidurku? Dijawab oleh Aisyah, aku tidak suka kalau nama itu disebut di rumah. Itu adalah Khadijah tidak mau. Cemburunya luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, rasanya kok tidak ada alasan bagi semua orang untuk membenci Khadijah. Sebab di kota Makkah itu hampir tidak ada orang miskin yang tidak pernah mendapatkan pertolongan Khadijah. Orang-orang kaya yang ada di Mekah hampir semuanya atas dorongan Khadijah. Dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Pantaskah dia begitu? Sadar Aisyah lantas menangis dan memohon maaf kepada Rasulullah sambil berkata, sehari kau sebut 1000 kali saya pun sekarang tidak akan marah. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW dengan Khadijah. Istri-istri berikutnya yaitu Aisyah, ini putrinya Abu Bakar. Kedua Hafsah, itu putrinya Umar bin Khattab. Kemudian Zainab binti Jahsh, kemudian Zainab binti Huzaimah, kemudian yang kelima Ummu Salamah, kemudian yang keenam Zainab binti Jahsh sudah ya, Juwaniyah, ini Maria Ibtiyah. Kemudian yang ketujuh siapa itu? Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Zam'ah. Ya. Zainab binti, karena ada dua Zainab, Zainab binti Huzaimah, karena Zainab binti Zam'ah. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 Ummu Salamah. Kemudian yang ke-9 siapa? Zainab binti Jahsh. Itu calon nanti ini. 11 istri Rasulullah ini yang 10 janda, yang 1 gadis. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, yang gadis inilah yang jadi persoalan, menjadi bagaimana cara orang Barat menjatuhkan Islam. Sebab dikatakan, masa orang berusia 53 tahun menikahi anak berusia 6 tahun. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita bicara
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun. Saya tak bicarakan soal fakta. Faktanya begini, Aisyah itu pernah mengatakan, ketika bapakku masuk Islam, aku sering melihat Rasulullah datang ke rumah saya. Kalau seorang anak bicara seperti ini, kira-kira umur berapa? Sepakat 5 tahun? Kalau tidak sepakat, 4 tahun lah. 4 tahun. Jadi, saya ulang, ketika bapakku masuk Islam, saya sering melihat Rasulullah datang ke rumah. Kesaksian anak ini paling tidak umurnya 4 tahun. Periode Mekah 13 tahun. Berarti ketika periode Mekah habis, usia Aisyah berapa? 17 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. 1 tahun setelah hijrah, Rasulullah menikahi Aisyah. Pertanyaannya, berapa umur Aisyah? Apa 6 tahun? Tentu saja sekitar 18 tahun. Cuma orang-orang barat itu dalam hal menghancurkan Islam, yaitu menikahi anak-anak. Itulah senjata mereka untuk menghancurkan Islam. Padahal perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang satu-satunya masih gadis ini banyak membawa hikmah. Hikmahnya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan hadis-hadis itu pada umumnya berbicara soal hukum perempuan. Sehingga seandainya Rasulullah tidak pernah mengawini Aisyah, kira-kira hukum tentang perempuan itu nyaris cuma sedikit. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud. Tahajud bagi kita itu sunnah muakkad. Tapi bagi Rasulullah itu suatu kewajiban. Itu bedanya hukum tahajud antara kita dengan Rasulullah. Berarti beliau itu selalu melaksanakan tahajud. Jika tahajud itu apakah sengaja atau tidak, Aisyah itu sepertinya mengganggu. Tangan beliau pas tempat sujud Rasulullah, sehingga begini lagi tarik lagi sampai 3 kali. Setelah ditarik, Rasulullah menciumnya, tapi Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Nah, pertanyaannya, kalau hadis ini bukan diriwayatkan oleh Aisyah, mungkinkah ada sahabat yang bercerita seperti ini? Jawabnya nggak mungkin. Kalau mungkin itu berarti sahabat itu nyerita, bikin kan gitu kan. Nah, hanya Aisyah yang menceritakan seperti ini. Peristiwa Rasulullah mencium Aisyah kemudian meneruskan sholatnya, itu persoalan hukum. Yang kedua, contoh, ketika Rasulullah beserta rombongan dari Madinah menunaikan ibadah haji, sebelum tawaf ifadah, kan rukun haji itu ya, ada tawaf ifadah, tiba-tiba Aisyah itu haid. Maka beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, if'ali kama fa'alal hujjaj illa an tatufi bil bait. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah haji kecuali satu, jangan tawaf. Nah, berarti orang haid tidak boleh atau haram hukumnya melaksanakan tawaf. Sehingga pulangnya ke Madinah terlambat gara-gara Rasulullah minta semua sahabat menunggu sucinya Aisyah dan haid. Maka di Indonesia sekarang itu direkayasa. Berangkat itu suntik yang tidak haid, sehingga bisa pulang bareng. Sebab kalau pesawat menunggu satu orang, nanti dia udah tahu-tahuan. Ini berikutnya, suatu hari Aisyah itu menceritakan, istilahnya itu ngonani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai sarung, di mana pada lempitan sarungnya itu ada sperma. Coba sekarang siapa yang menceritakan ini kalau bukan Aisyah? Ya ya, suatu yang rahasia. Loh kenapa kok itu diceritakan? Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu hukum. Karena Rasulullah SAW memakai sarung di mana ada bekas spermanya kering, maka para ulama ahli fikih mengatakan bahwa sperma itu tidak najis. Kalau air kencing itu najis. Mohon maaf ya ibu, kalau agak sarung itu ya. Kalau di sini itu masih bagus. Saya ikut pengajian di Kalimantan Selatan. Kalau bicara hukum itu disebut-sebutan. Tidak ada bahasa basi. Dan di sana orang tidak marah. Sebab persoalan hukum itu harus jelas, sejelas-jelasnya. Jadi menurut saya misalnya bicara burung itu bukan burungnya, ya bahasa yang asli itu. Seperti itu. Sebab memang hukum itu harus jelas. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kami ingin satu istri Rasulullah yang kelupaan tadi, kok hilang mana? Mari kembali ke pokok persoalan. Nah, barangkali saya sudah menceritakan. Ada seorang profesor dan dia seorang pendidik, namanya Profesor Pandit Prakas. Dia menulis buku tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku itu, Prakas mengajak semua umat Hindu untuk memeluk Islam. Alasannya apa? Bahwa Nabi yang terakhir itu sudah datang. Nabi yang terakhir itu bahasa Sanskertanya yang ada di dalam kitab Buddha adalah Kalpiyatara. Kalpiyatara itu terjemahannya utusan yang terakhir. Dia adalah Narasansa. Narasansa itu orang yang terpuji. Orang terpuji itu bahasa Arabnya Muhammad. Jadi Muhammad itu secara jelas ada di dalam kitab Buddha. Ayahnya bernama Wisnuyas. Wisnuyas itu artinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Abdullah. Lahir dari seorang ibu yang
bernama Sumatri. Sumatri itu artinya perempuan setia. Perempuan setia itu kalau diarabkan menjadi Aminah. Dia lahir pada tanggal 12 bulan ketiga. Rasulullah lahir pada tanggal 12 bulan ketiga, bulan pertama Muharram, bulan Safar, bulan ketiga adalah Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu ada di dalam kitab Hijrah. Dia mempunyai 4 sahabat besar. Dan ternyata beliau memiliki 4 sahabat besar yang luar biasa. Tidak hanya sekedar sahabat, tapi Rasulullah mengikat 4 sahabat besar ini selain sebagai saudara seagama, diikat dalam keluarga. Coba tanyakan, sebegitu eratnya Rasulullah dengan 4 sahabatnya. Abu Bakar, orang lain, punya anak perempuan, diminta Rasulullah untuk dinikah. Berarti Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Rasulullah menantunya Abu Bakar. Umar punya anak perempuan janda namanya Hafsah. Dinikah Rasulullah, sehingga Umar itu mertuanya Rasul dan Rasulullah itu anak menantunya Umar. Utsman bin Affan masih remaja, diambil mantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah wafat, diambil menantu lagi, mendapat adiknya Ruqayyah yang bernama Ummi Kalsum. Berarti 2 kali diambil menantu oleh Rasulullah. Makanya Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar Dzun-Nuraini wal Hijrataini, memiliki 2 cahaya, yaitu 2 kali diambil menantu oleh Rasulullah dan 2 kali ikut hijrah ke Habsah, dan yang kedua hijrah ke Madinah. Itu Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, dia memang kebetulan saudara sepupu Rasulullah, diambil mantu oleh Rasulullah, maka semakin akrab, semakin dekat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah, mendapatkan putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Maka 4 orang ini menjadi sangat dekat dengan Rasulullah sebagai sahabat atau saudara seagama, sekaligus memiliki ikatan keluarga. 4 sahabat besar ini terdapat di dalam kitab Hijrah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kok sedetail itu? Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak zaman Nabi Adam dahulu sudah dipersiapkan sebagai utusan Allah yang terakhir. Dalam Injil Barnabas, Nabi Adam itu setelah diciptakan oleh Allah, yang melihat di surga itu ada tulisan dalam bentuk cahaya. Tulisan itu berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan Quran, bukan hadis, ini Injil Barnabas. Nabi Adam paham dengan kalimat yang pertama, memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang terakhir Muhammad Rasulullah itu apa? Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, dan Allah menjawab, itulah utusanku yang terakhir sebagai penutup dari para
Nabi dan Rasul. Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja ditemukan kapalnya Nabi Nuh, ya tidak? Kapalnya Nabi Nuh itu pakai kayu jati, tapi Nabi Nuh itu ya tidak. Nah, kapal ini ada keanehan di sana, ada apa? Kayak kapal kayak apa? Ada prasasti itu ya. Itu di sana bertuliskan Muhammad, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau itu memang benar kapalnya Nabi Nuh, maka berarti Nabi Nuh itu pun sudah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti semua Nabi dan semua Rasul itu sudah diberi wahyu oleh Allah akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengambil sektor Nabi Isa saja yang paling dekat. Maka Al-Quran mengatakan, wa iqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil haqqi qalu falamma ja'ahum bil bayyinati wa bil haqqi baik bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah tatkala Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kamu sekalian. Aku benarkan apa yang ada pada sisiku, yaitu kitab Taurat, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian semuanya akan datangnya utusan sesudah aku. Dia adalah Ahmad. Berarti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikatakan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mempunyai kitab Injil. Apakah dalam kitab Injil ada disebut Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir? Nah, terjawab pada firman Allah, yaitu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaquluna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab suci, mereka itu kenal dengan Muhammad seperti mereka kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka ada yang menutupi kebenaran secara sadar. Kebenaran datang dari Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi orang yang ragu, menutupi kebenaran. Menutupi kebenaran itu bagaimana? Nah, di dalam kitab Injil nama Muhammad itu jelas tertera, tapi berubah menjadi roh kebenaran, tidak lagi menjadi nama aslinya yaitu Muhammad. Lo jangankan Nabi Muhammad, Tuhan saja diubah namanya dari Islamkan. Berapa Tuhannya itu berubah? Ini cerita. Sejak VOC masuk Indonesia 1602, VOC itu
isinya adalah yang utama adalah gospel, penyebaran Injil. Ternyata penyebaran Injil ke Indonesia itu tidak pernah berhasil. Sebab Tuhannya itu asing bagi orang Indonesia. Saat itu orang Indonesia, orang Nusantara ini sudah mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Sementara nama Tuhan yang ada di dalam kitab Injil yang masuk ke wilayah Nusantara sama dengan yang di Eropa, di Afrika, di Amerika. Siapa nama Tuhannya? Yahweh. Maka pada tahun 1930 dilakukan perubahan nama Tuhan. Itu dilakukan di gereja katedral dekat Masjid Istiqlal tahun 1930. Semua kata-kata Yahweh diganti dengan Allah. Kita di bumi ganti jenenge Gusti Allah kan selamatan ya. Maka mulai saat itu seluruh Injil yang ada di Nusantara ini tidak ada lagi menyebut Yahweh, tapi Allah. Hal semacam ini tidak akan terjadi dalam Quran. Quran itu sudah 14 abad tidak pernah terjadi amandemen. Sementara Injil itu setiap terjemahan selalu ada amandemen. Makanya katanya Profesor Didat itu ya, Ahmad Didat, perubahan Injil itu terjadi setiap detik. Oh iya, ternyata maksudnya setiap terjadi pencetakan mencetak yang baru selalu di situ ada perubahan. Ini yang disebut dalam Al-Quran mereka yang menyembunyikan kebenaran. Terus yang tidak menyembunyikan kebenaran itu contohnya siapa? Saya ambil contoh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta Nasrani, ahli bahasa Ibrani. Beliau ini orang yang menerjemahkan Injil dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah pamannya Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barusan menerima wahyu yang pertama, beliau kan bingung, demam, panik, sehingga berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Gemetar. Setelah gelisahnya reda, sudah tidak gemetaran lagi, maka Khadijah ini mengajak Rasulullah ke rumah paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Diceritakan semua yang terjadi, maka disitulah Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh ini adalah namus akbar, sebagaimana Allah pernah berikan kepada Musa. Namus akbar itu dalam bahasa kita itu wahyu, seperti yang diberikan Allah kepada Musa. Nah, beliau mengatakan begini, sayang saya sudah tua, sehingga saya tidak bisa melindungi kamu, tidak bisa membantu kamu ketika kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah ya kaget, loh, apa saya nanti diusir oleh kaum? Nah, coba bayangkan, Waraqah kok
ngerti kalau nanti Rasulullah itu diusir. Dari mana berita ini? Tentu dari kitab suci yang dipelajarinya bahwa Muhammad nanti akan diusir oleh kaumnya. Diusir oleh kaumnya itu terjadi yaitu pada peristiwa Hijrah. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, saya sudah tua, sehingga saya tidak bisa melindungi kamu ketika kamu diusir dari kaum. Ini orang yang tidak menutupi kebenaran. Sayang memang betul beberapa bulan kemudian Waraqah bin Nawfal wafat. Sehingga kalau ada orang bertanya sebenarnya siapa sih orang pertama masuk Islam? Yang pertama Khadijah, istrinya sendiri yang paling paham. Yang kedua itu Waraqah. Tapi Waraqah tidak tertulis dalam sejarah Islam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, termasuk lagi yang saya pernah bercerita di sini, yaitu seorang pendeta yang bernama Bafiro, orang Palestina pergi ke Sam. Palestina itu ya Sam ya, tapi wilayahnya banyak. Sam itu terdiri dari Palestina, Syria, Lebanon, dan punya lagi apa itu? Jadi wilayah itu namanya semuanya itu namanya Sam. Kira-kira dari wilayah Palestina dulu ke wilayah Syria sekarang, Syria itu termasuk Sam. Tujuannya ingin ketemu Muhammad, dan ketemu Muhammad kok tidak ke Mekah. Ternyata Bafiro punya alasan. Alasannya apa? Sebab menurut kitabnya Bafiro, Muhammad itu ketika umur 12 tahun akan melakukan perjalanan panjang dari Makkah menuju Sam, dan selama dalam perjalanannya selalu diparingi oleh akal. Ini ada di dalam kitab Injilnya Bafiro, dan dibuktikan ternyata benar pada suatu siang ada awan, segumpal awan yang turun rendah memayungi dua orang yang naik onta. Padahal kafilah itu jumlahnya lebih dari 200 orang. Yang dipayungi cuma 2 orang saja, yaitu Muhammad dengan Abu Thalib. Mulailah Bafiro yakin bahwa ini utusan Allah yang terakhir. Dijak makan kok tidak ada Muhammad di situ. Maka Bafiro minta kepada Abu Thalib untuk menjemput Muhammad yang saat itu disuruh menjaga dagangannya. Begitu keluar, kaget sekali. Karena apa? Karena di situ Rasulullah sedang duduk di bawah pohon dan daunnya menyatu memayungi beliau dari terik panas matahari, dan pohon itu diabadikan oleh Allah. Sampai sekarang kan masih ada di sini. Pohon itu namanya pohon Sohabi. Yakin lagi Bafiro ini calon utusan yang terakhir. Yang berikutnya, ini ada dialog Abu Thalib dengan Bafiro. Tuhan Abu Thalib, siapa ayah anak ini? Dijawab oleh Abu Thalib, saya Bapak. Tuhan berbohong, karena menurut kitab saya anak ini ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Siapa ibunya? Di Mekah. Dijawab pula oleh Bafiro, Tuhan berbohong lagi. Sebab menurut kitab saya anak ini ditinggal wafat oleh ibunya ketika berusia 6 tahun. Saya tahu sekarang anak ini usianya 12 tahun. Karena menurut kitab suci saya diceritakan ketika Muhammad berusia 12 tahun, dia melakukan perjalanan panjang dari Mekah sampai Sam,
dan selama perjalanannya itu ya selalu dinaungi oleh yang terakhir. Bahiro ingin melihat punggung Rasulullah. Dipersilahkan untuk membuka. Di situ betul-betul ainul yakin ada tulisan sebesar telur burung merpati berbulu hitam dan tulisan itu berbunyi Muhammad Rasulullah. Langsung Bahiro mencium Muhammad dari ujung sampai pada telapak kaki dan disitulah Bahiro bersyahadat. Nah, para jamaah sekalian yang saya habis waktunya, mari kita mohon kepada Allah. Tadi saya katakan cinta itu dasarnya kenal lebih dekat dengan Rasulullah akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kepada Rasulullah itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu ketika beliau berbicara dengan para sahabatnya. Aku merindukan saudaraku, aku merindukan saudaraku, aku merindukan saudaraku. Diulang-ulang sehingga sahabat pun mengatakan, kami kan saudaramu ya Rasulullah. Bukan kalian yang saya maksud. Yang saya maksud adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal aku, tidak pernah mendengar aku, tapi cinta padaku. Itulah orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah orang-orang yang benar-benar dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Shalawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana la taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin alal yahudil ghasidin. Allahumma amil aqsa ila biladil muslimin. Allahumma rizqna sholatan fihi qabla al-mamat. Ya Qawi ya Aziz ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.